Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Ingatlah tubuh kita sangat berharga dan harus kita jaga supaya sehat, panjanglah umur kita, gizi seimbang isi piringku caranya. Apa yang kita makan harus sehat, harus bersih, bebas kuman. Cucilah tangan sebelum makan, biasakan hidup bersih tiap hari. Sarapan di pagi hari, jagalah berat badanmu, tetap normal, tidak kegemukan. Tetap normal, tidak kegemukan. Selamat sore pemirsa, apa kabar Anda? Semoga selalu sehat dan dapat melaksanakan kegiatan sebagaimana mestinya. Kembali lagi bersama saya Syuafida Nabila di Berendo, TVRI Bengkulu. Pemirsa, musim pancaroba merupakan musim peralihan dari musim kemarau ke musim penghujan. Banyak sekali penyakit yang digadang-gadang bisa terjadi di musim pancaroba. Hari ini kita akan membahas dan mengupas tuntas mengenai waspada penyakit di musim pancaroba. Tentunya hari ini kita sudah ditemani dengan narasumber kita. Yang pertama yaitu Dr. Gigi Fitri Tiarsari yang merupakan Kepala RST Nogalo. Selamat sore dokter. Selamat sore. Gimana kabarnya dok? Alhamdulillah sehat. Sehat ya dok? Sudah siap memberikan edukasi kepada masyarakat di rumah? Insya Allah. Insya Allah siap ya dok. Nah saya sudah ditemani juga dengan narasumber kita yang kedua yakni Ibu Arna Mareta selaku perwakilan dari warga Provinsi Bengkulu. Ya. Selamat sore Ibu. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk pemirsa yang ada di rumah. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ibu? Baik, sehat. Sudah siap ya Bu memberikan pengalaman dan juga berbagi kepada masyarakat di rumah? Insya Allah. Insya Allah siap. Baiklah pemirsa, langsung aja nih kita mulai diskusi kita pada sore hari ini. Mungkin saya beralih dulu kepada Dr. Fitri ya dok ya. Mungkin bisa dijelaskan sedikit nih dok mengenai musim pancaroba. Sebenarnya musim pancaroba ini apa sih dokter? Bisa dijelaskan untuk masyarakat di rumah? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, semoga senantiasa dalam keadaan sehat selalu. Begini, pancaroba ini sebetulnya sering kita dengarnya. Pancaroba adalah masa transisi atau peralihan musim. Sebagaimana kita ketahui Indonesia ini berada di wilayah tropis ya, wilayah tropis yang mempunyai dua musim yaitu penghujan dan musim kemarau. Di antara penghujan dan musim kemarau itu kita mengenal yang namanya istilahnya musim pancaroba, yaitu peralihan antara dari musim hujan ke kemarau dan dari musim kemarau ke musim hujan. Baik, biasanya kalau dalam satu tahun itu terjadi berapa kali sih dok dan kapan biasanya, pada bulan apa saja? Ya, untuk teorinya sebenarnya satu tahun itu terjadi sekali ya, di bulan Juni dan di bulan Januari biasanya. Tapi kita juga tahu saat-saat ini kan kita peralihan musim ini sudah tidak bisa kita perkirakan lagi betul iya. Di bulan-bulan apa yang biasanya kalau dulu di bulan-bulan Maret gitu kita sudah panas, kadang masih hujan seperti itu. Kan musim pancaroba ini salah satunya terkait dengan lingkungan ya dok ya. Betul nah sebenarnya kenapa sih bisa
cuaca itu menentukan penyakit dalam tubuh seseorang, dokter? Iya, baik. Cuaca merupakan faktor dari perkembangan infeksi ya, karena infeksi itu kalau bahasa kami mengenal ada host, agent, dan environment. Jadi cuaca itu termasuk dalam environment ya. Jadi lingkungan yang mendukung untuk perkembangan dari bakteri, mikroba, baik virus, jamur gitu ya, untuk berkembang. Jadi di musim pancaroba ini, yang peralihan ini, kita lihat memang pasti berkembangnya virus dan bakteri itu lebih dibandingkan dengan musim-musim yang lain. Dan selain itu di musim pancaroba ini kita agennya ya, misalnya kita manusianya ini, hostnya ini mempunyai kecenderungan untuk lelah untuk beradaptasi. Adaptasi antara dari panas ke hujan, hujan ke panas. Yang di saat musim pancaroba ini tidak tentu. Kadang-kadang dari panas tiba-tiba hujan deras gitu. Yang jadi badan kita dipaksa untuk beradaptasi, untuk menyesuaikan diri dengan itu, akhirnya terjadi penurunan daya tahan tubuh seperti itu. Jadi adanya interaksi antara ketiga yang tadi ya, dok? Iya. Antara host, agent, dan juga environment, mereka berinteraksi sehingga timbullah penyakit yang menyebabkan musim pancaroba ini salah satunya rentan sekali ya, dok, pada orang tertentu. Iya. Nah, mungkin ada kelompok yang paling rentan ya, dok, yang terkena penyakit khususnya di musim pancaroba. Itu kelompok rentan itu biasanya siapa aja sih, dok? Biasanya pertama yang paling rentan adalah anak-anak ya, karena anak-anak ini dia biasanya kurang bisa, jadi saat dia mau main, dia main gitu, dia tidak merasakan mau itu hujan, mau itu panas seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah golongan-golongan yang mempunyai memang kategori rentan, biasanya usia lanjut, yang memang tanpa ada musim pancaroba pun kondisinya memang turun kondisinya, kesehatannya, apalagi dalam kondisi pancaroba. Jadi anak-anak dan orang tua. Baik, mungkin kita beralih dulu nih, dok ya. Tadi sudah dibahas sedikit mengenai apa itu musim pancaroba dan mengapa sih sebenarnya musim berpengaruh terhadap kesehatan tubuh. Kita beralih dulu kepada Ibu Arna Mareta. Siap. Baik, gimana nih Bu kekhawatiran Ibu terkait dengan banyaknya penyakit di musim pancaroba? Tanggapan Ibu sendiri gimana, Ibu? Saya sendiri kemarin kena penyakitnya apa, Ibu? Muntaber ya, Bu ya? Jadi panas sekali, terik, AC hidup, kipas hidup, terus makanan kulkas keluar terus, minum terus. Jadi pokoknya ngimbangi panas, ternyata tubuh saya nggak kuat. Mual, langsung ini diare. Lemah sekali. Itu berapa hari, Bu, diarenya sempat, Ibu? 1 hari, cepat minum obat juga ke Karolus kan. Ini di stop. Jadi cuaca itu sangat berpengaruh. Sangat berpengaruh. Di kamar juga pakai AC, tetap kipas-kipas. Jadi serba hidup. Nggak di kantor juga ini AC kencang. Jadi tubuh kita melemah, kan nggak bagus di AC. Bagusnya angin-angin alam. Terus kita kan gelisah tidur, nggak nyenyak. Kemarin kan ada badai. Badai ya, Bu ya. Jadi kaget, jadi semakin ketakutan. Itu apa namanya, stres juga. Kan takut gempa dikit-dikit ada. Jadi manajemen stresnya berlaku di situ. Ya, jadi ya stresnya terus serba panas, saya ajar terus dengan makanan kulkas. Akhirnya perut mual, muntah, sakit. Jadi saya kurangi, bahkan saya hilangkan bener makanan kulkas jadinya. Terus ini ke air putih aja. Nasi juga panas-panas, dinginkan sebentar baru saya makan. Saya nggak kuat lagi yang dingin-dingin. Perut saya ketakutan, takut perut saya. Jadi kalau soal makanan di luar juga ngeri, kan debu-debu banyak. Debu-debu banyak gitu. Jadi lebih baik makannya yang baik masak makan di sendiri. rumah ya, Bu ya. Itu tadi, kalau takut di luar kan ada lalat, ada debu, takut saya. Karena saya juga ngalami sakit kemarin, sempat sakit. Nah, karena Ibu udah terkena salah satu penyakit nih, Bu, apa sih persiapan yang mungkin Ibu lakukan terkait dengan musim pancaroba yang akan datang nih, Bu, agar nggak terkena lagi nih penyakit yang mungkin udah Ibu alami?
Pertama kali kalau lingkungan ya, lingkungan takut mendadak-dadak banjir. Biasanya kalau udah panas begini, tanah mulai retak, ini resapan air kurang, khawatir banjir. Nah lingkungan di rumah sendiri saya bersih-bersih terus. Kalau makan kaleng, saya bungkus saya kasih pemulung. Iya. Jadi kan pemulung kan tiap hari lewat, tiap jam lewat. Dikasihkan kalau sampah-sampah, memang ada tukang angkut. Saya tiap hari ngintip siring jangan sampai mampet. Kan kalau mampet ada kaleng-kaleng, ada wadah-wadah, jenti. Senang nian yang namanya ini Nyamuk, DBD, iya, DBD, bisa nanti. cikungunya. Saya kan pernah kena cikungunya. Oh, Ibu pernah cikungunya Pernah. juga berarti ya, Bu ya? Lalai mungkin di tetangga, kalau walaupun kita bersih, kalau tetangga kotor, itu sendi-sendi sakit. Sendi-sendinya sakit. Sendi sakit, semua sendi mual. Iya. Kalau Ibu kemarin berarti sempat mengalami banjir juga di lingkungan rumah Ibu ya? Kalau saya tinggi, cuman lingkungan. Kalau lingkungan ada yang rendah, di kebun Blair tuh ada yang rendah, terus banjir. Iya. Kenangan. Berarti sempat kena banjir nggak, Bu, waktu Enggak. kemarin? Kemarin nggak sempat banjir ya waktu Enggak. banjir waktu hujan besar itu nggak sempat kena Enggak. banjir ya, Bu Saya ya? kalau hujan deras tuh jarang tidur. Saya intip terus rumah. Kalau saya di rumah. Was-was ya Bu. Was-was. Iya, was-was ya, Bu. Itu yang salah satu yang Ibu sebutkan tadi ya, membuat stres, akhirnya manajemen imun tubuh juga menurun karena stres tadi ya, Iya, Bu ya. betul. Baik. Nah, mungkin dari lingkungan Ibu sendiri, yang dari perhatian Ibu nih, pengalaman Ibu sendiri, apa sih penyakit yang paling sering diderita oleh orang-orang di sekitar lingkungan Ibu terkait dengan musim pancaroba? Gatal. Gatal. Udah nih. banyak warga yang mengeluh, kok aku gatal, katanya. Apa nular? Enggak, itu kan biang keringat, makanya bajunya tukar terus. Kalau saya sekali sampai hampir 6 atau 7 kali mandi sekedar Satu basah hari badan. tuh? Misalkan satu sudah hari 7 sholat hari. isya, aku panas, saya tidak telok lagi kalau bahasa Bengkulunya itu mandi udah nggak takut sakit lagi mandi, karena saya kan lebih parah, tidak baik. Iya. Jadi mandi kadang-kadang lap sengaja, kalau wuduan tuh basah-basah belum kering. Boleh buat keadaan. Iya, apalagi sekarang memang mencapai 33 derajat Celcius ya, Bu. Iya. Hari ini aja itu 33 derajat Celcius. Jadi saking panasnya itu sampai keringetannya itu kemana-mana, Bu ya. Jadi sampai 7 kali mandi dalam Terus sehari. tukar baju, biasakan baju agak-agak tipis kalau di rumah. Saya kalau di kantor juga kipas-kipasan padahal AC ada. Padahal AC. Berarti Ibu sudah tidak menggunakan AC ya, untuk salah satunya untuk pencegahan musim pancaroba ini? AC dikurangi. Dikurangi. Kalau pakai kipas ditembakkan ke tembok, nggak langsung kena. Ya, Selain tetap itu- aja panas. Tetap aja panas ya, Bu. Kalau misalnya asupan dan juga nutrisi itu gimana untuk cara Buah mempersiapkan? pasti buah dengan sayur. Wah, Buah sekali. Semangka kan murah, Iya. buah. Iya. Tapi tetap tidak dalam kulkas. Saya ke pasar langsung dikemas atau ke BIM dikemas, habiskan dingin dulu, baru saya minum. Diminum semangkanya, bukan lagi dimakan. Dihancurkan dulu. Iya, berarti jadi air. seger ya, Bu, dari Iya. Dari pasar langsung dimakan. Ya, nggak saya disimpan-simpan lagi dalam udah kulkas. trauma barang kulkas karena saya kemarin muntah, Iya. perutnya nggak kuat. Udah banyak terkontaminasi yang lain ya, Bu ya. Baiklah pemirsa, tentunya salah satu yang harus kita persiapkan adalah nutrisi dan juga asupan yang kita makan. Kita akan lanjutkan diskusi kita setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap bersama kami di Berendo TVRI Bengkulu.